Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu terkait dengan distribusi probabilitas yang mana di dalamnya kita akan membahas distribusi binominal, binomial, Poisson, dan normal. Sebelum masuk ke tiga pembahasan tadi, kita akan belajar terkait dengan distribusi itu apa sih? Distribusi teoritis adalah distribusi yang frekuensinya diturunkan secara matematis. Pada distribusi frekuensi, frekuensinya diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan. Perbedaan antara distribusi teoritis dan distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel hasil observasi pelemparan sebuah mata uang sebanyak 100 kali. Jadi kalau kemarin kan kita sudah distribusi frekuensi nih, yaitu jumlah data yang muncul. Nah, di sini kita akan membahas lagi terkait dengan distribusi teoritisnya. Jadi manfaat mempelajari distribusi teoritis yaitu kita menjadi tahu pola distribusi frekuensinya. Jadi jumlahnya kan misalkan dari 40 mahasiswa yang dapat A itu berapa? Misalkan 10. Nah, kita akan mencari kemungkinan 10-nya itu berapa persen. Nah, itu yang akan kita cari. Contohnya pengusaha rumah makan perlu mengetahui pola selera makan yang digemari para pelanggannya dengan melihat pengalaman masa lalu. Dengan demikian, pengusaha tersebut dapat menyesuaikan persediaan barang-barangnya. Jadi lebih kepada peramalan atau forecasting juga. Distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi, frekuensinya diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau hasil observasi. Jadi pendekatan tadi diperoleh dari kita melakukan observasi atau percobaan atau data historis. Sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan. Sehingga distribusi peluang ini seringkali disebut distribusi teoritis. Jadi ada teorinya terkait dengan forecasting tadi, ada juga pembuktiannya yaitu frekuensi. Berikut akan diberikan beberapa contohnya. Misalkan kita melempar uang koin itu kan ada dua sisi. Maka sisi mana yang sering banyak keluarnya? Nah, ini misalkan ya, lemparan pertama angka gambar. Yang muncul angka-angka terus gambar-gambar. Yang lemparan kedua ternyata angka gambar-gambar angka. Sehingga distribusi frekuensinya seperti ini. 2, 1, 0, 1. Jadi kita lihat angka yang dicari angka. Berarti kan ini angka-angka muncul 2. Berarti angka gambar berarti angkanya 1. Kalau gambar-gambar berarti angkanya 0. Nah, ini 0,5 adalah probabilitasnya atau peluang munculnya. Maka dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwasanya distribusi probabilitas jumlah sisi angka yang mungkin dihasilkan dari 2 kali pelemparan uang logam seperti tertera tabel di bawah ini. Berikut meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil yang diperoleh ini bukanlah hasil yang nyata, tetapi merupakan hasil yang diharapkan dari percobaan 2 kali lemparan mata uang. Jadi masih kemungkinan ya teoritis tadi bahwasanya percobaan. Nah, distribusi probabilitas dari kemungkinan munculnya sisi angka. Ya, tadi kan sisi munculnya 0 kan ada gambar-gambar berarti 0,25. Sedangkan ketika muncul satu kali 0,50. Sedangkan muncul dua kali 0,25. Ini peluangnya. Nah, yang akan kita cari ini adalah peluang atau probabilitasnya. Ada variabel random atau acak. Variabel random adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa nilai terjadinya suatu peristiwa ditentukan oleh proses kebetulan, bukan dikendalikan oleh peneliti. Jadi tadi observasi tadi perencanaannya bahwasanya kita tidak bisa menentukan, tetapi memang random terjadinya. Random ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu random discrete dan random continue. Kalau random discrete berarti variabel besarannya tidak dapat menempati semua di antara titiknya. Jadi tidak bisa 100%. Ini contohnya data hasil penjajahan, misalnya banyaknya anak pada keluarga dapat berjumlah 1, 2, 3 orang, dan seterusnya. Tapi tidak mungkin 2,7, 1,5. Jadi genap, tidak pecah. Kalau variabel random continue adalah variabel yang dapat dinyatakan dalam sebarang nilai yang terdapat dalam interval tertentu sehingga nilainya bisa berupa bilangan bulat ataupun pecahan. Jadi ukuran misalkan ya 3,5 tahun, 3,5 kilo, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah masuk distribusi binomial. Distribusi binomial disebut juga
sebagai percobaan atau proses dari Bernoulli. Jadi yang mengungkapkan teori ini adalah Jonas Bernoulli yang berjasa dalam pengembangan penggunaan distribusi binomial. Ciri-cirinya yang pertama, setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, sukses atau gagal. Yang kedua, probabilitas peristiwa sukses atau disebut T dari suatu percobaan ke percobaan berikutnya adalah tetap. Jadi probabilitas gagalnya nanti berarti 1 min P. Ini contohnya, bila kita hanya berminat untuk mengetahui apakah kartu yang terpilih merupakan kartu as atau bukan kartu as, maka kita dapat menyatakan peluang terambilnya kartu as bagaimana berikut ini. Misalkan 4/52 atau 1/13. Sehingga peluang terambilnya kartu as adalah 1 dikurangi 4/52 sama dengan 12/13. Masing-masing percobaan merupakan peristiwa independen, jadi tidak terkait dengan yang lainnya. Artinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Nah, ini distribusi probabilitas, rumusnya dapat kita pakai yang ini. Jadi P ini probabilitasnya, sedangkan R ini adalah banyaknya peristiwa. Kalau Q adalah probabilitas gagal. Jadi kalau kenapa ada titik pentungnya, kalau teman-teman pernah belajar di SMA mungkin ya, itu kan kalau ada pentungnya berarti misalkan 6 pentung, maka 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Ini contohnya. PT MJF mengirim buah melon ke Heru. Buah yang dikirimkan 90% diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah dikirim ke Heru. Berapa peluang antara 15 dan 13 buah yang diterima? Itu probabilitas 10 buah diterima. Jadi peluang terkirimnya diterimanya 15 dengan 13, dengan probabilitas terjadinya hanya 10. Maka dapat kita masukkan ke rumus, yang peluang 15 itu ketemu 0,206. Sedangkan probabilitas yang 13 itu ketemu 0,267. Untuk mencari nilai distribusi binomial, dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N15, di mana X-nya 15 dan X 13. Sehingga dengan P 0,9 dapat diperoleh nilai 0,26 dan 0,267. Jadi kadang kita bisa menggunakan rumus dan kita bisa menggunakan tabel. Jadi kalau statistika ada tabelnya biasanya masing-masing. Nah, teman-teman bisa cari searching distribusi binomial tabelnya. Ini kalau kumulatif berarti berguna perhitungan probabilitas paling sedikitnya jika X-nya lebih dari R atau paling banyak X-nya kurang dari R, sejumlah X suksesnya. Ini contohnya, gelas keping logam yang ketimpang dilempar sebanyak 3 kali, berapa probabilitas memperoleh paling sedikit 2 sisi angka? Maka ketemu 0,5. Ini juga contoh distribusi binomial, yang ini kan diketahui P-nya berapa, Q-nya berapa, P-nya berapa. Maka jika kita menghitung ini perhitungan menggunakan tabel ya, contoh yang menggunakan tabel. Nah, ini contoh tabelnya. Jadi kita menggunakan acuan N-nya berapa, terus tingkat signifikansinya berapa, dan juga P-nya berapa, probabilitasnya. Maka akan ketemu nanti. Ada juga distribusi hipergeometrik. Dalam distribusi binominal diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Jadi kita asumsikan bahwasanya distribusinya kan konstan. Dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian tersebut sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Tetapi pada praktiknya itu sulit terjadi seperti itu konstan hasilnya. Maka ini adalah disebut distribusi hipergeometrik. Kalau hipergeometris ini digunakan dalam persoalan pengambilan sampel.
Contohnya suatu kotak terdiri dari 100 barang, 90 diantaranya baik dan sisanya cacat. Kemudian dilakukan sampling dengan ukuran sampel N-nya 6 contohnya terhadap barang yang ada di dalam kotak tadi. Jadi kita menggunakan sampel untuk nanti mewakili populasinya yang 100 tadi. Pertanyaan, dapatkah dihitung probabilitas memperoleh jumlah yang baik sebanyak 4 dengan menggunakan rumus binomial ringkasnya berarti menjadi P4-nya berapa? Maka untuk menjawab persoalan di atas, jika ukuran sampelnya dan N lebih dari 5%, elemen populasinya kurang dari 0,05 N, maka rumus binomial masih dapat memberi hasil yang memuaskan. Nah, ini contohnya jika probabilitas jumlah sukses adalah rumus hipergeometri, yaitu ini contohnya juga terkait dengan hipergeometrik. Dari 10 perusahaan, 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 lembarnya. Jadi kita menggunakan sampel untuk mewakili populasi nantinya. Yang kedua ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini adalah distribusi teoritis yang berhubungan dengan variabel random discrete. Seperti halnya dengan distribusi binomial, ada dua kategori yang timbul pada populasi. Timbulnya ada kejadian yang mengikuti distribusi Poisson adalah independensi, sehingga setiap kejadian mempunyai probabilitas yang tetap. Karena tidak dipengaruhi oleh variabel lain, maka diasumsikan tetap. Jumlah individu yang dihadapi besar sekali, sedangkan peluang timbulnya suatu individu termasuk kategori tertentu kecil. Jadi karena populasinya banyak, maka kemungkinan probabilitas munculnya sampel itu kecil. Namanya Poisson, asumsi Poisson. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50, maka sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Jadi binomial itu kurangnya sampelnya terbatas, tidak bisa besar. Maka distribusi Poisson ditemukan oleh Poisson. Penerapannya hampir sama dengan distribusi binomial, hanya membutuhkan syarat P-nya kurang dari 0,5 dan N-nya lebih dari 20. Jadi jumlah sampelnya lebih besar dibutuhkan. Distribusi Poisson digunakan dalam hal berikut ini. Jadi untuk mengetahui probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, isi, panjang, dan lainnya. Jadi contohnya penggunaan banyaknya bakteri dalam setetes dalam seliter cairan, kan banyak itu. Menghitung nilai binomial apabila nilai N-nya lebih dari 30 dan P-nya kurang dari 0,1. Jadinya kalau lebih dari 30 ya lebih dianjurkan menggunakan Poisson karena lebih akurat. Ini rumusnya. Kita menggunakan eksponensial 2,71828. Ini contohnya. Jika BEC meminta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang 5 perusahaan tersebut bagian dividen dari 120, kan lebih dari 20 atau 30 sampel yang disyaratkan tadi. Maka ketemu kemungkinannya 5 perusahaan yang bagian dividen itu 0,0127. Ini contohnya juga distribusi Poisson untuk mencari balita yang mengalami panas, tidak ada balita yang mengalami panas, dan paling banyak ada 3 balita yang panas, minimal ada 5 balita yang panas. Ini contohnya kita juga bisa menghitung tabel Poisson dengan tabel. Selain rumus, kita juga bisa menghitungnya dengan tabel. Jadi jangan sampai salah tabel Poisson, tabel binomial. Pendekatan Poisson untuk distribusi binomial. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk pendekatan distribusi binomial, namun dengan memperhatikan jika N-nya lebih besar dan P-nya lebih kecil. Aturan yang bisa digunakan statistika bahwa distribusi Poisson merupakan pendekatan yang paling baik bagi distribusi binomial jika N-nya lebih dari 20 tadi. Ini contohnya juga. Ini kita bisa mencari hasil dari Poisson dengan menggunakan tabel. Berapa N-nya?
Ini terus berapa P-nya tadi. Yang ketiga ada distribusi normal. Distribusi normal memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Konsep distribusi normal sangat penting untuk dipahami karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling, bentukan statistika maupun pengujian hipotesanya. Jadi distribusi normal ini kita akan melihat apakah data tadi yang kita untuk melakukan observasi sudah tersusun dengan baik. Distribusi normal adalah distribusi variabel kontinu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi kurvanya puncaknya tunggal seperti lonceng. Lonceng kan berarti seperti ini ya. Nah, itu kan ada puncaknya, bukan apa kerucut tapi tumpul pucuknya, ujungnya. Disebabkan distribusi normal mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal, sehingga nilai rata-rata median modus adalah sama. Jadi kita juga mencari letak datanya itu di mana dari eh, sebarannya. Dua sisi kurva normal memanjang, tak terbatas dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Jadi tidak sampai ke atas pucuknya ya. Nah ini kalau kita lihat, ini kan seperti ini. Maka ini yang dinamakan normal. Kalau misalkan ada eh, di samping kiri, samping kanan, maka tidak berdistribusi normal. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Baik, selanjutnya kita lihat bahwasanya yang mana distribusi normal, kita akan mencari yang di arsir ini nilainya berapa dan sisanya berapa. Kita dapat cari luasnya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan kita mau mencari yang diarsir, maka rumusnya yang menggunakan yang ini. Kalau yang sisanya berarti kita menggunakan yang bawah ini. Ini contoh terkait dengan penggunaan distribusi normal dari tabel Z, betanya berapa. Jadi sama dengan menggunakan rumus atau menggunakan tabel. Ini kita bisa lihat yang diarsir nilainya 0,341, yang ini kan 1, nah ini 1,5, sudah berbeda nilainya. Atau sisi yang sebelah sini yang min 1, maka tetap sama. Jadi tidak membedakan minus atau positif, tapi luas wilayah arsirannya yang dihitung ya. Terus yang ini jumlahnya sisi kanan sisi kiri, total keseluruhan. Nah, kalau misalkan dari seperti ini bagaimana? Ya ini kita tadi jumlah keseluruhannya tadi kita hitung lagi dikurangi berapa sisanya tadi. Ini contoh yang lain juga. Hitung probabilitas mahasiswa akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Ini contoh. Jadi peluang-peluang seperti ini dapat kita hitung dengan menggunakan distribusi normal. Maka 6,68% mahasiswa dapat nilai kurang dari 60. 6,68 mahasiswa dapat nilai lebih dari 90 juga. Yang ini yang kurang, ini yang lebih. Ini juga 68% mahasiswa berada nilainya di antara 65 sampai 85%. Ini sangat penting, bisa digunakan untuk forecasting. Nilai terendah mahasiswa dapat nilai A adalah 64,7. Jadi 64,7 dari 70. Nah, ini kalau kita lihat tabelnya seperti ini. Z-nya yang bawah, probabilitasnya yang samping. Atau kita bisa menggunakan Excel. Bisa. Ini kan ada milenial.
Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan distribusi probabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.